sekalipun ada masalah tapi PA bisa dimulai dan kami bisa berkumpul dan cuaca cerah, tidak ada halangan. Kami mohon supaya Engkau hadir dan kami sadar kami datang penuh dengan segala macam dosa. Karena itu sebelum kami masuk dalam acara firman, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, basuh satu persatu, khususnya pemberita firman, dari setiap dosa dengan darah yang sudah dicurahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan, kami mohon Engkau pimpin, arahkan, berkati seluruh penyampaian maupun penerimaan firman. Untuk hamba-Mu, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi, terang, sehingga semua bisa mendengar dan mengerti. Dan biarlah semua ini berguna bagi kami dalam memikirkan tentang kemurtatan, pertobatan maupun keselamatan dari Salomo. Dan dalam skop yang lebih luas lagi, dalam memikirkan doktrin bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Biarlah ini bukan hanya berguna untuk diri kami, tapi juga berguna untuk orang lain yang menolak itu. Biarlah kami bisa menggunakannya sebagai bahan untuk argumentasi. Tuhan, kami juga titipkan acara tanya jawab, nantikan tangan Tuhan. Pimpin jemaat dan bertanya, juga hamba bertanggung jawab dan berkati acara itu. Kami juga sadar setan akan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan serangannya di dalam bentuk apapun. Juga kami berdoa untuk cuaca, listrik, dan semua peralatan, khususnya laptop yang tadi jatuh. Tolong Tuhan jaga supaya semuanya berjalan dengan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah pelajaran yang keempat dan yang terakhir tentang kemurtatan dalam tanda petik Salomo. Kalau saudara tidak ikut pelajaran-pelajaran yang 1, 2, 3, kata kemurtatan saya berikan di dalam tanda petik karena saya tidak menganggap Salomo betul-betul murtad secara total. Dia jatuh dalam dosa, ya. Dia menyembah berhala, ya. Tapi saya berpendapat penyembahan berhala yang dia lakukan hanya lahiriah, hanya karena sungkan atau takut pada istri-istrinya, maka dia ikut menyembah berhala, tapi tidak dengan hati dan pikirannya. Jadi kalau dikatakan dosa, dosa. Kalau dikatakan meninggalkan Tuhan, ya, tapi tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Saya percaya hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Dan apakah Salomo ini bertobat atau tidak? Apakah Salomo ini akhirnya selamat atau tidak? Itu yang akan dipersoalkan. Saudara, dalam pelajaran yang lalu saya sudah membahas 3 teks tambahan ya, berkenaan dengan pertobatan dan keselamatan Salomo, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-7, lalu 1 Tawarikh pasal 17 ayat 11 sampai dengan 15, dan yang terakhir adalah Mazmur 89 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Nah, kita sudah membahas teks yang terakhir tapi belum sampai selesai, yaitu Mazmur 89 ini. Dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan Mazmur 89 ini. Saya sudah terakhir itu mengutip kata-kata dari Albert Barnes, dan saya akan melanjutkan mengutip dari dia lagi, Albert Barnes, yang berkata demikian. Ini komentarnya dia tentang Mazmur pasal 89. Aku tidak akan mengambilnya sama sekali dari dia.
dari kasih karunia itu ya. Gagasan di sini adalah tentang membuatnya sepenuhnya sia-sia, sepenuhnya membuang atau menyingkirkan dari, atau mengambilnya sama sekali. Artinya adalah bahwa ia tidak akan mengambil kebaikannya seluruhnya. Ia tidak akan sepenuhnya meninggalkannya. Ia tidak akan membiarkannya untuk menjadi orang murtad sepenuhnya. Ia tidak akan meninggalkannya pada kehancuran. Jadi itu sikap Tuhan terhadap Salomo. Nah, ada hajaran, tapi bukan dibuang secara total, ditinggalkan secara total, cabut kasih karunia, kemurahan secara total, tidak seperti itu. Perjanjian yang pernah dibuat akan dilakukan atau digenapi. Janji yang diberikan akan dilaksanakan. Juga aku tidak akan membiarkan kesetiaanku. Kesetiaanku seperti yang dijanjikan dalam perjanjian atau janji. Aku tidak akan menunjukkan palsu atau menangani secara palsu dalam janji yang telah aku buat. Tidak akan terlihat pada akhirnya bahwa aku telah membuat suatu janji yang tidak aku pegang atau tepati. Teks ini mengandung suatu prinsip yang sangat penting berkenaan dengan penanganan Allah terhadap umatnya. Jadi ini bukan hanya pribadi antara Allah dengan Salomo ya, tapi semua orang yang percaya berlaku hal yang semacam demikian. Prinsipnya adalah bahwa jika orang-orang dipertobatkan, jika mereka dalam faktanya menjadi umatnya, ini maksudnya bertobat sungguh-sungguh ya, Ia, Allah, tidak akan membiarkan mereka murtad sepenuhnya dan binasa. Mereka bisa dibiarkan untuk mundur. Mereka bisa jatuh ke dalam dosa, tapi mereka tidak akan diizinkan untuk berjalan begitu jauh sehingga murtad seluruhnya. Mereka akan dibawa kembali lagi. Apapun metode yang bisa diperlukan untuk ini akan diambil. Perintah, peringatan, protes atau bujukan, pengalaman mereka sendiri, nasihat dari orang lain, pengaruh dari Roh Kudus, penghakiman dan bencana, penyakit, kehilangan harta, kehilangan melalui kematian, kekecewaan, rasa malu, yang manapun dari hal-hal ini, atau semua hal-hal ini, bisa diusahakan untuk membawa mereka kembali. Tapi mereka akan dibawa kembali. Allah dalam belas kasihan dan dalam kasih akan mengunjungi mereka sedemikian rupa dengan kesedihan dan kesukaran, sehingga mereka akan dipulihkan, dan supaya roh mereka akan diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Ya, jadi ini berlaku bukan hanya untuk Salomo ya, tapi semua orang yang betul-betul percaya. Kalau saudara hanya Kristen KTP, tidak berlaku. Tapi kalau saudara Kristen yang sungguh-sungguh, maka semua ini berlaku. Saudara lari ke dalam dosa bisa, jatuh dalam dosa yang hebat bisa, tapi murtad total sampai dibiarkan hilang lalu masuk neraka, itu tidak mungkin. Tuhan akan kejar, gunakan segala macam, tidak tahu apa saja. Bisa dibojok, bisa dinasihati, bisa ditegur, bisa teguran keras, bisa dihajar, kasih penyakit, kasih kebangkrutan, tidak tahu apa saja. Atau satu persatu, apa belang semuanya. Pokoknya akan diusahakan untuk dibawa kembali. Saudara, kalau Allah berusaha maksimal, mungkinkah dia gagal membawa kita kembali? Kalau bukan anak, biar. Yudas Iskariot bukan anak, belar, tidak peduli. Raja Saul bukan anak, belar, biar. Tapi saudara, Salomo itu anak, pasti sungguh-sungguh anak. Dan bagaimanapun dalamnya dia jatuh, dia kejar dan akan kembalikan untuk datang kepada dia. Jadi saudara, itu juga berlaku untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh anak, jatuh dalam dosa sehebat apapun bisa. Tapi saudara, sampai hilang lalu masuk neraka, Bapak itu tidak akan mengizinkan satupun anaknya terhilang model seperti itu. Nah, mundur dari gereja bisa, tapi sampai terhilang terus, sampai masuk neraka, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tentang bagian yang terakhir, saya akan memberikan kutipan, saya akan menunjukkan ayatnya dalam 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu, ini bicara orang yang berbuat dosa yang harus dikucilkan ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Jadi dalam pelaksanaan siasat gerejani, disiplin gerejani, kalau orang berbuat dosa dan dosanya harus cukup besar, bukan dosa sedikit-sedikit ya. Kalau telat datang ke gereja, disiplin atau siasat gerejani, gerejanya habis, saudara. Ya, berdusta sedikit gerejanya habis. Dosanya harus cukup besar. Memang standarnya itu sukar ya. Sebesar apa itu agak sukar ya. Atau bukan cuma dosa, atau dia itu mempercayai, mengajarkan ajaran yang sesat. Ini juga bisa dilakukan siasat gerejani. Nah saudara, dalam siasat gerejani ini Paulus mengatakan orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Gimana prosesnya saya tidak ngerti. Orang Kristen itu dilindungi oleh Tuhan terhadap serangan setan. Tapi sekarang diserahkan kepada iblis. Seakan-akan perlindungan ini kita minta supaya disingkirkan. Jadi kalau ada satu orang brengsek yang tidak mau bertobat, dinasihati terus tidak mau bertobat, didoakan, serahkan kepada setan. Setan dikasih kebebasan menyerang dia sampai dia hancur, binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi bisa saja secara jasmani serangan tidak karu-karuan datang, tapi dia bertobat lalu mati, bisa binasa betul-betul orangnya, mati, tapi dia bertobat, dia diselamatkan. Jadi saudara, itu yang terjadi pada kasus orang yang lari ke dalam dosa. Tuhan pasti akan mengejar, tidak akan dia membiarkan sampai orang total hilang secara total. Sekarang kita akan memperhatikan komentar dari Spurgeon. Beberapa komentar dari Spurgeon, dia berkata demikian. Ayat 33, maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat. Ia terlalu membenci dosa untuk tidak mengunjunginya. Nah, pakai tongkat itu maksudnya untuk gebukin ya. Jadi terlalu benci dosa untuk tidak mengunjunginya. Dan ia mengasihi orang-orang kudus terlalu baik untuk tidak menghajar mereka. Saudara, ini sesuatu kalimat yang saya kira perlu diperhatikan. Kalau saudara adalah orang tua yang tidak bisa menghajar anak, Allah itu digambarkan di sini terlalu mengasihi orang-orang kudus gitu ya, sehingga tidak bisa tidak menghajar. Kalau ada orang tua yang terlalu cinta dalam tanda petik kepada anaknya sampai tidak mau mengajar belas, sebetulnya dia itu benci anaknya. Jadi tidak tahu bagaimana saudara. Kalau anak itu memang butuh diajar, saudara harus berani mengajar. Dan tidak ditego-tego, tidak peduli gimana. Mengajar itu harus sakit, tapi tidak mencederai, tidak melukai, lebih-lebih membahayakan nyawanya. Tapi itu harus dilakukan. Dan itu Allah lakukan pada kita juga. Dia menghajar, dia begitu benci dosa, dia tidak bisa diamkan. Dia begitu mengasihi kita, tidak bisa dia tidak mengajar. Saya lanjutkan, karena dosa begitu sering, tongkat tidak pernah berhenti atau beristirahat lama. Dalam keluarga Allah, tongkat tidak dihemat, atau anak-anak akan dimanjakan atau dirusak. Kalau tongkat dihemat, anak-anak dimanjakan, dirusak. Saudara, jadi kalau ya banyak problem itu selalu ada dua kemungkinan, saudara. Bisa serangan setan, bisa hajaran Tuhan. Selalu demikian. Tapi kalau mengingat kita ini semua dari sononya sudah tidak beres, saudara ya. Dan saya kira semua kita menyadari hidup kita pasti penuh cacat celah. Kalau saudara justru menganggap, wah aku enggak kok, hidupku baik, wah itu tambah silaka lagi. Berarti saudara tipe ahli Taurat dan orang-orang Farisi, self-righteous persons, orang-orang yang merasa dirinya sendiri benar, itu tambah celaka. Jadi kalau kita betul-betul tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, dan kita bandingkan dengan kehidupan kita semua tahu, kita semua terlalu banyak dosa. Bukan cuma dosa-dosa yang tidak sengaja, tapi dosa-dosa yang kita sengaja. Dosa-dosa yang kita lakukan dengan tegar tengkuk, dengan kebandelan tingkat tinggi,
Semua kita pasti ada. Dan karena saudara, tidak usah heran kalau tongkat itu terus muncul. Dan penderitaan itu terus muncul dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Memang saya tidak mengatakan bahwa setiap penderitaan pasti merupakan hajaran Tuhan. Belum tentu. Kayak Ayub, itu serangan setan. Dipakai oleh Tuhan untuk menguji. Tapi bukan hajaran Tuhan. Tapi saudara, dalam hidup kita saya kira jauh dari Ayub. Sehingga kalau setiap hari hajaran itu muncul, ya tidak usah dibikin heran. Karena memang, ya silahkan periksa sendirilah ya. Hidup kita tuh bagaimana. Ayub itu memang digambarkan saleh. Itu pun di hadapan Tuhan tetap dia pasti adalah orang berdosa. Tapi kita lebih brengsek dari dia. Sehingga penderitaan itu selalu ada untuk menghajar kita atau untuk mencegah kita supaya tidak lari terlalu jauh. Selalu ada seperti itu. Saudara, kutipan selanjutnya dari Spurgeon, dia berkata demikian. Ayat 32, namun sekalipun demikian, dan suatu namun atau sekalipun demikian yang mulia, namun kebaikanku yang penuh kasih tidak akan kuambil sama sekali dari dia. Betul-betul suatu kalimat mulia yang membunuh rasa takut. Ini memahkotai perjanjian dengan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Belas kasihan bisa kelihatannya meninggalkan orang-orang pilihan Tuhan, tetapi itu tidak akan pernah meninggalkannya sama sekali atau sepenuhnya. Yesus tetap menikmati kebaikan ilahi, dan kita ada dalam dia. Dan karena itu, di bawah keadaan yang paling mencobai, kebaikan yang penuh kasih dari Tuhan kepada setiap orang pilihannya akan menahan ketegangan itu. Seandainya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh dosa-dosa kita, perjanjian itu akan sudah batal jauh sebelum ini. Dan jika diperbarui kedudukannya, tidak akan mempunyai nilai pembelian 1 jam jika itu tetap tergantung pada kita. Kata-kata ini penting sekali ya. Kalau itu memang bisa gugur, itu sudah dari dulu gugur kita belakrak kok. Dan kalau itu gugur bisa diperbarui, ya percuma diperbarui, tidak tahan 1 jam mau kita belakrak, ya hancur lagi. Kalau memang tergantung pada kita, habis. Tapi itu tergantung pada Tuhan, dan itu yang mulia, dan itu yang perlu kita syukuri. Kita perlu puji Tuhan untuk hal itu. Saya lanjutkan. Allah bisa meninggalkan umatnya, dan oleh hal itu mereka bisa banyak menderita dan jatuh sangat dalam. Tapi ia tidak pernah bisa sepenuhnya dan sama sekali menyingkirkan kasihnya dari mereka. Karena itu akan memberikan suatu bayangan atau celaan pada kebenarannya sendiri. Dan ini ia tidak akan pernah izinkan, karena ia menambahkan, ataupun mengizinkan kesetiaanku untuk gagal. Manusia gagal dalam banyak hal, tapi Allah tidak pernah gagal dalam apapun. Setia adalah salah satu dari karakteristik yang kekal dari Allah, dalam mana ia selalu menempatkan sebagian dari kemuliaannya. Kebenarannya merupakan salah satu harta khusus dan permata terbaiknya, dan dia tidak akan pernah tahan bahwa itu dinodai atau dipudarkan dalam tingkat apapun. Teks ini dengan manis menjamin atau meyakinkan kita bahwa pewaris-pewaris dari kemuliaan tidak akan sepenuhnya dibuang. Ialah mereka menyangkal keamanan dari orang-orang kudus yang memilih untuk bersikap demikian. Tapi kami tidak belajar demikian dari Kristus. Kami percaya kepada tongkat Injil, tetapi tidak kepada pedang hukuman bagi anak-anak yang diadopsi. Jadi saudara, memang kalau orang Armenian berkeras mau percaya bahwa keselamatan bisa hilang, orang Kristen sejati bisa murtad, bisa meninggalkan iman, lalu kehilangan keselamatan, mereka masuk neraka. Ya kalau mereka mau kita tobatkan dari kepercayaan yang salah itu, mereka tetap berkeras di sana, ya sudah. Tapi saudara, kita tidak belajar seperti itu dari Kristus. Menurut saya, keburukan yang paling buruk dari ajaran Armenia adalah dalam poin ini. Kalau mereka tidak mau percaya predestinasi, kalau mereka tidak mau percaya penebusan terbatas, kalau mereka tidak mau percaya total depravity, kalau mereka tidak mau percaya kasih karunia dan tidak bisa tolak, saya ya tidak senang juga. Tapi saya paling tidak senang mereka tidak percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Apakah mereka menganggap keselamatan bisa hilang karena dosa,
Atau seperti Stephen Liao mengatakan keselamatan bisa hilang bukan karena dosa. Dosa apapun tidak bisa membuang keselamatan. Tapi keselamatan bisa hilang kalau kita murtad. Kalau kita meninggalkan iman. Lah, meninggalkan iman atau murtad itu bukan dosa. Aneh ngomongannya kan. Dia bilang dosa apapun dia tidak percaya bisa menghancurkan keselamatan. Tapi murtad meninggalkan iman itu bisa menghancurkan keselamatan. Padahal murtad meninggalkan iman itu kan dosa sih. Ngomongan apa omongan seperti itu? Orang ini bodoh ya. Jadi tidak tahu cara dia berpikir itu bagaimana. Kalau mereka mau menyangkal seperti itu, berstandar dirinya sendiri, lucu saudara. Ya, kita percaya Kristus, kita selamat. Tetap selamat terus atau tidak, itu tergantung siapa. Kalau itu tergantung kita, pasti mandek selamatnya. Kita tuh siapa? Kita tuh begitu berdosa. Kalau tergantung kita, habis pasti tanpa kecuali semua murtad. Tapi puji Tuhan, bukan tergantung kita. Bukan tergantung kesetiaan kita memegang dia, tapi tergantung kesetiaan dia memegang kita. Jadi kita percaya keselamatan tidak bisa hilang, bukan karena kita percaya kita bakal setia. Kitanya bakal tidak setia seandainya dia biarkan, tapi dia tidak akan membiarkan. Dalam kesetiaannya dia memegang kita, mengarahkan kita sehingga kita setia. Memang sudah dalam faktanya dilihat, oh orangnya setia sampai mati. Tapi setia sampai mati itu bukan karena dia bagus, tapi karena Allahnya yang bekerja sehingga orang ini bisa setia sampai mati. Jadi tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Seandainya betul-betul dilepas sama Tuhan tergantung kita, lewat kita ini bejat dari sononya kok. Kalau memang tergantung kesetiaan kita tidak punya setetes pun kesetiaan, pasti kita bubar. Jadi seandainya diandalkan diri kita sendiri, semua murtad. Gak pendeta, gak jemaat, gak rasul, semua murtad, semua bubar semua. Tapi karena tergantung Tuhan, dia memegang kita, maka kita akan tetap setia. Seperti yang saya pernah baca dalam satu buku Saat Teduh itu ya, dikatakan ada suatu kapal terkena badai, hujan dan sebagainya. Wah, orang kapalnya terombak ambing, orang pegangan pada tiang dan sebagainya. Tapi ada satu orang yang sudah begitu lemah, dia terkena ombak, dia terlempar ke laut. Nah, itu cuaca hujan, gelap dan sebagainya. Orang cuma dengar suaranya, tapi tidak lihat orangnya ada di mana. Dan yang di kapal lemparkan tali ke dia. Lalu terasa, sudah berat. Kamu sudah pegang talinya? Dia jawab, tidak. Talinya yang pegang aku. Dia pintar, saudara. Dia sudah lemes, saudara. Kalau dia megang talinya, ditarik ya pasti lepas. Dia ikatkan tali itu pada dirinya. Sekarang bukan tergantung kekuatannya dia, tapi tergantung kekuatan tali itu memegang dia. Dan itu yang bisa membuat dia ditarik ke atas dan diselamatkan. Saudara, kalau tergantung kekuatan kita memegang Tuhan, itu nol, tidak ada sama sekali. Kita akan hancur, diperbarui lagi, hancur lagi. Tapi tergantung kekuatan Tuhan memegang kita, kesetiaan Tuhan menjaga kita, itu yang luar biasa kuatnya, itu yang tidak mungkin bisa diputuskan. Saudara, Mazmur 89 ayat 32 versi King James itu yang dipakai oleh Spurgeon tadi. Saya bacakan langsung terjemahan Indonesianya. Namun atau sekalipun demikian, kebaikanku yang penuh kasih, bahasa Inggrisnya my loving kindness, tidak akan kuambil sama sekali dari dia, ataupun mengizinkan kesetiaanku untuk gagal. Jadi ini ayatnya bahasa Inggris. Kalau saudara tadi baca, kenapa kok ada ayat begitu lain dalam Indonesianya? Terjemahnya memang agak berbeda, tapi secara inti itu sama. Karena Spurgeon lagi saudara mengatakan demikian. Ayat 33. Namun atau sekalipun demikian, kebaikanku yang penuh kasih dan sebagainya, kecuali perjanjian kasih karunia mempunyai bagian ini di dalamnya untuk pengampunan dosa dan untuk koreksi kebapaan, untuk mendorong pada pertobatan, supaya orang-orang bertobat yang datang kepada Allah oleh iman bisa diampuni dosanya
dan kebaikan yang penuh kasih ditunjukkan kepadanya, maka perjanjian ini akan menjatuhkan kita sama seperti perjanjian perbuatan baik. Saudara, perjanjian kasih karunia, yang di sini perjanjian perbuatan baik. Ini dalam bahasa Inggris covenant of works, perjanjian karena perbuatan baik. Ini lawannya ya, kontraknya covenant of grace, perjanjian karena kasih karunia. Covenant of works itu hanya ada pada saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu berlaku covenant of works. Tetap selamat atau tidak, tergantung apakah mereka taat pada larangan Tuhan, makan buah terlarang itu ya atau tidak. Jadi ini covenant of works, perjanjian karena perbuatan baik. Tapi sudah begitu orang jatuh, covenant of works sudah ada lagi, sudah tidak akan bisa diberlakukan pada siapapun. Tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Nah, digantikan dengan covenant of grace, perjanjian kasih karunia. Orang diampuni berdasarkan penebusan Kristus, iman, dan sebagainya. Jadi saudara, covenant of works itu omong kosong. Lah sekarang kalau Arminian berkata, memang selamat itu percaya Kristus, dia percaya itu. Hanya iman, dia percaya itu. Tapi tetap selamat atau tidak, tergantung aku ini meninggalkan Tuhan atau tidak. Aku meninggalkan iman, aku murtad atau tidak. Ini kalau Stephen diam. Jadi saudara, ini perbuatan sih. Jadi selamatnya karena iman, tapi tetap selamat sampai akhir, ini perbuatan. Armenian tetap tidak akan mau mengakui mereka selamat karena iman dan perbuatan baik. Armenian yang sejati tidak akan mengakui itu. Tapi saudara, itu konsekuensi yang sebetulnya tidak terhindarkan. Selamatnya karena iman, tapi tetap selamatnya terakhirnya justru itu perbuatan. Itu tidak terhindarkan. Mereka tidak konsisten kalau mengatakan tetap selamat karena iman tok. Cuma dengan mereka berkeras begitu, maka kita tidak bisa mengatakan mereka itu ajaran sesat. Saya paling mengatakan mereka itu berbau sesat. Karena sebenarnya konsekuensi dari ajaran mereka itu, konsekuensinya selamat karena iman plus perbuatan. Seandainya itu mereka akui, mereka sesat. Katolik mengakui itu, selamat iman dan perbuatan, maka saya terang-terangan bilang Katolik sesat. Tidak betul dia besar. Tapi Armenia, dia mati-matian tidak peduli konsisten atau tidak konsisten. Pendeta Yusuf BS maupun Stephen Liao dan sebagainya, selamat hanya iman. Nah, itu yang perlu ditekan betulnya. Dari mana kamu bisa ngomong hanya iman? Padahal tetap selamatnya tergantung perbuatanmu kok, meninggalkan atau tidak kok. Mana bisa tuh hanya iman? Itu iman dan perbuatan seharusnya. Nah, kalau memang tetap selamatnya itu tergantung perbuatan, lah ini kembali kepada covenant of works, perjanjian karena perbuatan. Ya, dan itu tidak berlaku, saudara. Sudah tidak ada covenant of works. Tidak akan orang bisa selamatkan karena perbuatan baik. Itu omong kosong. Nah, jadi saudara, ini komentar Spurgeon. Sekarang Spurgeon memberikan komentar lagi. Dia mengutip dari orang lain. Ayat 33, aku tidak akan sepenuhnya mengambil dari dia. Mengapa dari dia? Karena seluruh kebaikan yang penuh kasih dari Allah kepada umatnya berpusat kepada Kristus. Apakah Allah mengasihi kamu? Itu karena ia mengasihi Kristus. Kamu adalah satu dengan dengan Kristus. Pelanggaran-pelanggaranmu adalah milikmu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran itu terpisah dari Kristus. Tapi kasih Allah bukanlah milikmu sendiri. Itu adalah milik Kristus. Kamu menerimanya karena kamu satu dengan Dia. Betapa dengan indahnya hal itu dibedakan di sini. Jika mereka melanggar, aku akan menghukum mereka. Tapi kebaikanku yang penuh kasih tidak akan aku ambil dari Dia. Dalam Dia saja mereka mendapatkannya, dan dalam persatuan dengan Dia saja mereka menikmatinya.
Ini dikutip dari orang yang namanya Kapel. Tidak tahu bacanya mau gimana, mau Linux ya. Ini orang apa saya tidak tahu juga. Saudara, saya berpendapat bahwa ada yang kurang tepat dalam kata-kata di atas ini ya. Kalau mau strict ya. Karena Allah itu bukannya mengasihi kita atau mulai mengasihi kita sejak kita percaya pada Kristus atau sejak kita menjadi satu dengan Kristus. Dia sudah mengasihi kita pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi kalau orang ini mengatakan mulai mengasihi pada saat itu, sebetulnya salah, tapi mungkin orang ini meninjaunya dari sudut rencana Allah atau predestinasi. Saya nggak ngerti gimana. Saudara, saya lanjutkan kata-kata Spurgeon lagi, saudara. Dia mengutip dari orang lain lagi. Ayat 33, dari dia. Kata-kata namun atau sekalipun demikian, kebaikanku yang penuh kasih tidak akan sepenuhnya aku ambil dari dia. Merupakan sesuatu yang layak direnungkan. Karena persoalan tentang mereka yang dihajar, kelihatannya ia seharusnya menuliskan dari mereka dan bukan dari dia. Tapi sang nabi memberi kata-kata seperti itu. Karena sebagai anak-anak dan anggota-anggota dari Kristusnya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah miliknya dalam cara tertentu. Dan kelihatannya sang pemazmur ingin menunjukkan kepada kita melalui hal ini bahwa adalah dalam Yesus Kristus dan demi kasih untuk dia saja bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang selanjutnya dalam Mazmur 89 ayat 35 sesuai dengan ini, perjanjianku tidak akan aku langgar karena adalah benar bagi Yesus Kristus, karena ketaatannya yang patut dikagumi, bahwa Allah Bapa telah berjanji untuk bersikap penuh belas kasihan pada kesalahan-kesalahan kita dan tidak pernah meninggalkan satu pun dari mereka untuk binasa yang ada dalam perjanjian dengan dia. Jadi saudara, Kristusnya yang diperhatikan. Bapaknya tidak bakal buang Kristus. Dia akan baik terus. Tidak mungkin dan Kristusnya satu dengan kita. Lalu bagaimana dia tidak baik dengan kita? Bagaimana dia membuang kita? Tidak memungkinkan. Sekarang saudara, Calvin mengatakan demikian, kebaikanku yang penuh kasih atau belas kasihanku tidak akan aku tarik dari dia. Pasti seharusnya dikatakan mereka dan bukannya dia, karena adalah anak-anak dalam bentuk jamak yang sebelumnya dibicarakan. Tapi adalah mungkin bahwa bentuk ungkapan ini secara sengaja digunakan untuk mengajar kita bahwa kita diperdamaikan dengan Allah hanya melalui Kristus, dan bahwa jika kita ingin mengharapkan untuk mendapatkan belas kasihan, kita harus mencarinya dari sumber itu saja. Jadi Calvin menganggap mungkin itu salah, tapi tetap dia memungkinkan penafsirannya berbeda. Ya, jadi dalam arti yang berbeda ini sama dengan yang di atas. Saudara, satu hal yang ingin saya tambahkan, saudara, baik dalam 2 Samuel pasal 7 maupun Mazmur pasal 89 yang kita sudah bahas pada kali yang lalu ya. Salomo dikatakan kalau dia berbuat salah, aku akan menghajar dia dengan tongkat dan sebagainya. Itu tidak ada dalam 1 Tawarik 17, tapi ada dalam 2 teks ya, 2 Samuel 7 dan Mazmur 89. Teks pertama dan teks yang ketiga. Nah saudara, satu hal yang saya tambahkan saudara, dalam persoalan Allah menghajar anaknya yang berdosa, itu tidak ada kemungkinan Allah tidak berhasil mempertobatkan. Kalau orang tua bisa saudara ya, kita sebagai orang tua menghajar anak, kita tidak berhasil, anaknya belakrak terus sampai betul-betul ngepol bejatnya sampai mati, bisa, karena kita tidak maha kuasa, kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan itu bukan cuma bisa menghajar dari luar, dia maha kuasa, dia bekerja dari dalam orang itu. Mana bisa dia tidak berhasil, saudara? Allah itu mesti berhasil. Tidak pernah dia menghajar tidak berhasil. Dia menghajar mungkin lama, mungkin hebat, seperti Yunus ya. Kalau Yunus sih lama sih tidak, tapi hebat ajarannya ya. Kita dalam kebaktian pagi membahas dari Yunus. Dia lari kelihatannya santai ya pertama-tama ya. Waktu dia disuruh ke Niniwe, tak mau. Niniwe di sana, dia pergi ke sana. Dia justru pergi berlawanan arah. Kok biar dapat kapal ya. Orang lari dari Tuhan itu kadang-kadang, wah jalannya lancar saudara. Ya, jalan terbuka. Jadi kalau saudara lari dari Tuhan, entah dalam hal apa, hari Sabat kerja, tidak pergi gereja, apa, saya tidak tahu apa saja lah.
Lalu, wih, tambah banyak berkat. Itu belum tentu berkat, saudara. Ya, Tuhan bisa bukakan pintunya, saya masuk sana, jungkrak nomor gitu ya. Lah dia, kok ya dapat kapal, dia punya uang, ada tempat yang kosong, kartisnya ada, jalan juga kapalnya, mula-mula lancar, saudara, semua lancar. Tapi barang sudah di tengah laut, sudah. Sekarang kamu sudah tidak bisa apa-apa. Di sana kakimu bisa mancit tanah, di sini di laut. Nah, dia campur dengan badai, dan mereka pusing bagaimanapun mereka berjuang, mendayung apa tidak ada yang bisa berhasil. Harus Allah yang gempur, tidak mungkin mereka berhasil. Lalu mereka pikir, wah ini mesti ada yang salah ini. Buang undi, siapa yang salah ini? Sebetulnya kalau ada yang salah, semua pasti salah. Tapi mereka benar juga, ada satu yang paling salah, dan ini yang bikin gara-gara. Mereka buang undi, tepat juga, saudara ya, undinya jatuh ke Yunus. Kamu berbuat apa? Aku lari dari Tuhan. Lalu dia bilang, mestinya kalau saat seperti itu Yunusnya bertobat kayaknya. Enggak. Buang aku ke laut, pasti badainya berhenti. Badai ini pasti karena aku kok. Buang aku ke laut. Mereka tidak mau. Wah, masa buang orang ke laut, bunuh orang. Tak, perusahaan dayung, tapi tidak bisa melawan. Akhirnya terpaksa mereka buang ke laut. Mengapa Yunus kepingin dibuang ke laut? Dia pikir lebih baik mati aku daripada pergi ke Niniwe untuk khotbah kepada kafir-kafir non-Israel, musuh Israel. Saya mau mereka mati. Saya tidak mau mereka bertobat. Yunus lebih pilih mati. Tapi Tuhan tidak kasih dia mati. Kok enak mati? Kalau dia mati, saudara, Tuhan tidak berhasil mengajar dia. Dia tidak dikasih mati. Tuhan kasih ikan. Dan Tuhan tidak kasih ikan piranha ya. Kalau kasih ikan piranha, Yunusnya dia dua lapis, dia mati dia juga. Kasih satu ikan besar yang bisa telan, dia beleng. Dan terus ada dalam keadaan hidup dalam perut ikan. Saudara, siapa yang bisa tahan dalam perut ikan? Coba beli ikan, taruh di hidung saudara, cancang 3 hari. Bagaimana rasanya kira-kira? Bisa tahan? Nah saudara, di dalam perut ikan sudah bisa bayangkan, pengapnya, baunya, buat sudah semua pasti serba tidak enak, tidak ada apapun yang enak. Dan dia tidak bertahan. Dia bertobat. Tuhan tidak mungkin gagal. Pada waktu dia mau menghajar untuk mempertobatkan, dia tidak mungkin gagal. Dia pasti berhasil. Kalau ada kasus-kasus di mana Tuhan kasih hukuman, orangnya tidak bertobat, lalu dibunuh, itu Kristen KTP, saudara. Tapi kalau Kristen sejati tidak mungkin. Dia akan hajar untuk mempertobatkan, bukan hajar untuk menghancurkan. Kalau menghancurkan itu hukuman, betul-betul hukuman. Tapi kalau ini hajaran untuk mempertobatkan, tidak bisa tidak. Dan Yunus pun masih marah-marah dan sebagainya. Ya dia jalankan tugasnya, mungkin dengan hati yang jengkel kepeksa. Saya tidak tahu caranya dia khotbah bagaimana ya. Tobat toh, tobat. Dijoget balik loh kotamu. Mungkin seperti itu dengan bentak-bentak dengan sangat tidak menyenangkan. Tapi pokoknya dia memberitakan firman, kalau Tuhan mau kerja, maka Tuhan bisa. Dan orang Niniwe bertobat semua. Sudah gitu dia jengkel. Dia dari tadi sudah tahu kalau Tuhan itu Maha Pengampun, makanya dia tidak mau khotbah ke sana. Dia mau mereka mati kok. Sekarang mereka bertobat dan jadi dihukum, dia jengkel. Tuhan hajar lagi, kasih pohon, wah dia enak ngayup. Kok enak ngayup? Kasih ular digerek. Ya, jadi saudara, dengan macam-macam cara dia menghajar nabi ini untuk mempertobatkan dia. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dia memang menghajar untuk mempertobatkan, dia pasti berhasil. Sekarang saudara, bukan cuma kasus Yunus, saya akan memberikan banyak ayat. Cuma ini ayatnya memang panjang-panjang ya. Poin A saudara ya, Imamat 26 ayat 14 sampai dengan 39. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku,
sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Lari padahal tidak ada yang ngejar tuh, takut sakar dewi itu kasarnya, ya. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, saya tetap tidak mau bertobat, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maksudnya tidak ada hujan, ini tidak bisa ditanami. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Tadi sudah 7 kali, 7 kali lagi. Waduh, kecoa. Kecoa, iya, kecoa. Enaknya kita bunuh atau gimana? Nanti satu ke orang lucu. Tentu 7 itu tidak perlu dihurufiahkan ya, tapi pokoknya ditambah ya, tidak bertobat ditambah lagi. Lalu ayat 22, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit hingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau ku ajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum. Kata menghukum ini salah, memukul kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu satu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melempas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makanan, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan roti menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tapi tidak jadi kenyang. Dan jika kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sudah akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Tumpuk, tidak bertobat, tumpuk lagi, tidak bertobat, terus ditambah kuat-kuatan. Itu tidak ada kemungkinan kita menang. Ayat 29, dan kamu akan makan daging anak-anakmu laki dan anak-anakmu perempuan. Begitu hebatnya kelaparan, terpaksa makan anaknya sendiri. Bisa saudara bayangkan nanasnya bagaimana. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala perdubaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu akan pulih dari lalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah akan menjadi sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka di dalam negeri musuh-musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang per seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antara kamu, mereka akan hancur lebur, mestinya membusuk dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Saudara, kata hukuman dalam ayat 21 itu salah terjemahannya. Dalam terjemahan King James, aku akan membawa wabah
7 kali lebih banyak kepadamu sesuai dengan dosa-dosamu. Dan kalau kita melihat dalam cara ya, Tuhan memang menghajar dengan membuang Israel ke dalam pembuangan, belakangan Yehuda juga dalam pembuangan, tapi dia tidak memunahkan mereka. Masih selalu dia meninggalkan yang disebut remnant atau sisa. Hajar habis-habisan, tapi tetap musnah total. Tidak akan. Jadi saudara, itu cara Tuhan. Kalau dibaca konteks ini memang jelas sekali ya. Dosa diajar, tetap dosa diajar lebih nemen, tetap dosa diajar lebih nemen lagi, terus kuat-kuatan sampai akhirnya masuk pembuangan. Tapi saudara, betul-betul dimusnahkan total seluruh Israel? Tidak, karena dia punya perjanjian yang dia sendiri tidak mau langgar. Saudara, poin B, Mazmur 118 ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Menghajar keras, tapi tidak serahkan kepada maut. Nah, kalau bapak mengajar anak, itu bagus ya. Tapi kalau diajarnya pakai linggis, sampai anaknya mati, ya ini bapaknya gak beres, saudara. Dan Tuhan tidak demikian. Dia menghajar keras, menyakitkan, tapi tidak sampai orangnya mati. Kalau ada yang diajar mati, itu Kristen KTP-nya. Tapi yang sungguh-sungguh Kristen tidak akan. Yesaya 26 ayat 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Setelah ini menunjukkan ya, hajaran Tuhan pasti berhasil. Dalam kesesakan karena hajaran itu, mereka akhirnya cari, mereka hanya berdoa. Jadi mereka bertobat. Lalu poin D, saudara. Yesaya 57 ayat 16-19. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku tidak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku tidak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dalam murka, tapi dengan murtad yang menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Jadi saudara, murka, menghajar, tapi juga dia akan menyembuhkan. Dipukuli luka semua, Tuhan juga yang akan menyembuhkan, menuntun, mengarahkan pada jalan yang benar. Dia selalu menang di dalam menghajar untuk mempertobatkan. Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ya, dia mengajar, dia juga mengasihani. Kalau saudara melihat kitab Hakim-Hakimnya, baca seluruhnya, dalam satu kali duduk baca seluruh kitab Hakim, terjadi suatu siklus yang berulang-ulang, saudara. Isa itu tiap kali berdosa, Tuhan kasih bangsa kafir untuk jajah mereka sekian puluh tahun. Tapi dia lalu kasihan, dia munculkan satu hakim buat Isanya bertobat. Isanya ngalahkan bangsa itu merdeka sekian puluh tahun. Dosa lagi, kasih bangsa lain lagi, gempur lagi. Sekian puluh tahun lagi menderita, karena mereka teriak, kasih lagi seorang hakim lagi, diarahkan ke dalam jalan yang benar lagi, bebas lagi. Terus siklus itu terus berulang-ulang terus seperti itu. Dan menunjukkan sudah, dia selalu berhasil dalam mengajar, tidak pernah tidak. Dia mengajar, lalu dia kasihan, dia kasih orang, mengarahkan pada jalan yang benar dan sebagainya. Tapi bukan memusnahkan mereka secara total. Kan sudah poin F. Yeremia 30 ayat 11-22. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh,
dengan hajar yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak? Karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jalan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Bagilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihkan tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur mereka banyak. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi pada bagian awal dihajar habis-habisan, tapi setelah dihajar habis-habisan, yang menghajar dihajar balik. Saudara mungkin tanya, lah Tuhan yang pakai mereka untuk ajar, kan mereka berjasa? Tidak, karena motivasinya lain, saudara. Seperti ada waktu pakai Asyur menghajar Israel, Tuhan pakai Asyur untuk mengajar. Tapi Asyur sendiri motivasinya lain, dia mau hancur leburkan. Karena motivasi lain ini, mereka dipakai mengajar, tapi mereka menjalankannya secara berdosa. Jadi selesai mereka yang dikebukin. Ya, jadi Tuhannya punya hak untuk melakukan hal semacam demikian. Orang yang mengajar dikebukin, ini dikasihani. Karena memang dengan ini ada perjanjian. Diajar sebentar, sebentar itu yang menghajar yang dikebukin, ini diangkat lagi. Poin ketiga, Yeremia 31, 18-20. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghadiri dia, tak putus-putusnya aku terkena kepalanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tidak bisa. Dia tidak menyayangi. Terus dia mengajar, tapi tetap tidak bisa berhenti mengasihi. Poin H, Yeremia 46, 27-28. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, menghajar ya, tapi tetap dianggap salah ya. Tetap dihajar, tapi bukan dihabiskan. Pakai bangsa, mereka diserahkan ke sana, bangsanya setelah itu dihabisi sama dia. Sekarang poin I, 1 Korintus 11 ayat 32. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, ini katanya yang digunakan hukuman ya, dalam terjemahan King James. Tetapi pada waktu kita dihakimi, kita dihajar oleh Tuhan supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Beda ya. Kalau kita yang percaya dihajar karena kita anak. Tapi kalau dengan dunia ini orang tidak percaya, itu dihukum. Jadi hukuman dan hajaran itu harus dibedakan. Tuhan tidak akan menghukum anak-anaknya. Dia menghajar supaya anak-anaknya jangan dihukum bersama-sama dengan orang-orang kafir. Jadi saudara,
Kalau ada penderitaan dan saudara tahu itu hajaran, ya memang tidak ada yang menyenangkan, saudara. Mana ada ajaran yang enak. Dulu kalau saya kecil, ayah saya itu kuat sekali, saudara. Kalau diwajar kadang-kadang dengan rotannya, apa itu, bulu-bulu itu ya. Ya, kemudian dibalik. Waduh, sakit, saudara. Jengkel kadang-kadang. Tapi setelah saya dewasa, saya tahu. Kalau saya tidak begitukan, saya tidak dibegitukan, saya tidak tahu saya jadi apa. Dari kecil dulu nakal sekali ya. Dan kayak barusan ada reuni Petra, itu heran teman-teman yang saya tidak tahu 30 tahun tidak pernah ketemu, bisa ketemu lagi. Bukan 30 tahun, 40 tahun saudara, hampir 40 tahun. Kok bisa-bisanya jadi pendeta? Suruh nuakannya tidak karu-karuan katanya. Ya, sampai sekarang ya nakal, tapi nakalnya lain. Nakal terpimpin. Ya, itulah kalau anak Tuhan ajar supaya jangan dihukum bersama dengan dunia. Ya, ajaran itu penting. Tanpa ajaran itu, ya kita hancur. Kalau kita diajar, biarpun menyakitkan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan poin C, saudara, Ibrani 12:5-11, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau saudara dikasih, justru tidak diajar, saudara. Justru diajar itu dikasih. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Oh banyak yang anak ayahnya tidak karu-karuan. Karena saudara tidak pernah mengajar anak, saudara orang tua yang tidak beres, saudara. Jangan pikir kasih itu benci kepada anak, itu merusak. Jalan yang paling pasti merusak anak adalah tidak pernah mengajar mereka pada saat mereka butuh ajaran. Ayat 8, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu apa? Kalau dalam terjemahan Inggris dikatakan blasteran, yang bukan hanya tonggol atau gimana. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, Bapak dunia ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Masa supaya hancur? Tidak. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, Tuhan menghajar ini ayatnya banyak sekali ya. Tidak ada ceritanya dia menghajar untuk mempertobatkan lalu dia gagal. Tidak ada. Kalau orang itu dibunuh, ya dia bukan Kristen. Tapi kalau Kristen, dia dihajar. Jadi dihajar, makin keras Tuhan hajar, makin keras lagi, makin keras lagi, makin keras lagi. Saudara tidak bakal menang. Tidak akan kita menang mau kuat-kuatan sama Tuhan. Bahkan dalam mengajar kita untuk mendidik anak kita, Tuhan itu juga berkata demikian dalam Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saudara, memang anak rusak-rusaknya jangan sampai menginginkan kematiannya sebetulnya ya. Hajar, tambah nakal, tambah hajar. Ada anak yang kalau dia digepuk balik, oh nah, saya tak gepuk lebih keras. Gepuk lagi lebih keras. Nggak bisa saudara, anak digepuk balik, kita guyu lucu. Sekalipun lucu, tingkahnya anak itu kadang-kadang kan lucu ya. Jangan ketawa pada saat seperti itu. Sama sekali jangan ketawa. Kalau dia dipukul, dia pukul balik. Pukul lebih keras. Dia pukul lagi. Harus dia yang tunduk, bukan kita yang tunduk pada dia. Kalau saya paling benci ya melihat anak
yang bahasa Jawanya jiat ya, tahu ya. Minta sesuatu gak boleh, Tuhan ya gak mau berhenti, akhirnya dikasih. Saya kira pada waktu saya pertama dulu pergi ke Medan, pertama kali pergi ke Medan, pendetanya itu dengan istrinya itu adalah papa mama terburuk yang pernah saya jumpai. Anak yang satu tuh, waduh yang jiat seperti itu saudara. Tak boleh, dikasih. Selalu anak itu dapat. Maka saudara, setiap kali dia minta, setiap tidak boleh, dia akan nah, dia tahu, mesti dikasih kok. Dia belajar, dia bukan bodoh, dia belajar. Dan kalau seperti itu, saya rasa kutu tak waplok ini anak ini. Tapi saudara, dalam Alkitab ada perintah untuk membunuh anak. Saya tidak bacakannya. Saya berikan ayatnya saja, Ulangan 21 ayat 18-21 dan Ulangan 13 ayat 6-11. Anak yang betul-betul jahat, sesat. Kalau betul-betul sesat, jahat, disuruh bunuh. Tentu ini tidak mungkin anak kecil. Ini mesti anak yang sudah besar. Betul-betul jahat, sesat, maka disuruh bunuh. Loh kok tidak cocok? Saudara, karena memang ada perbedaan bapak dengan kita rohani, dia bapak rohani, anak, itu tidak akan terjadi bunuh seperti itu. Tapi kalau bapak dunia terhadap anak dunia, itu ada ayatnya, bunuh anak itu. Bahkan bapaknya suruh bunuh, jangan merasa sayang, bunuh. Mengapa ada berita seperti itu? Untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari keluarga atau anak. Kalau ini sesat, mengutamakan Tuhannya atau anak ini. Dalam zaman PL suruh bunuh. Saya tidak percaya itu berlaku zaman PP ya. Tapi zaman PL jelas betul-betul suruh bunuh. Jadi itu menunjukkan harus mengutamakan Tuhan lebih daripada anak. Tapi secara umum ya, baik Bapak dunia kita maupun Bapak surgawi kita, hanya menghajar kita, tapi tidak membinasakan kita pada waktu kita bersalah bagaimanapun salahnya. Jadi saudara, karena kembali pada persoalan Salomo, kalau dia salah, katanya 2 Samuel 7 maupun Mazmur 89, aku akan menghajar dia. Mungkinkah Salomo tidak bertobat? Sehingga seperti kata-katanya Adam Clarke, sudah murtadnya ngetok, akhir tidak pernah bertobat, masuk neraka. Mungkinkah? Adam Clarke yakin Salomo dulu anak Tuhan, sungguh-sungguh anak Tuhan. Tapi dia berkata, dia murtad total dan sampai akhir, tidak pernah bertobat dan binasa. Padahal dua teks itu, 2 Samuel 7 maupun Mazmur 89 mengatakan kalau Salomo berdosa, Tuhan hajar, tapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, seperti telah kujauhkan daripada Saul. Saul bukan anak, lain cerita. Tapi Salomo anak, kasih setia tidak akan dijauhkan. Jadi saudara, dengan banyaknya teks yang saya berikan, Allah tidak pernah gagal dalam menghajar untuk mempertobatkan. Mana mungkin kita mengambil posisi bahwa Salomo itu dihajar tetap tidak bertobat dan akhirnya binasa, masuk neraka. Itu menurut saya penafsiran yang cuma lihat teks itu, teksnya Salomo tok, tidak peduli teks yang lain, dan itu bukan cara menafsir Alkitab yang benar menurut saya. Jadi saudara, sebagai kesimpulan atau penutup, cerita tentang kemurtadan Salomo ini tidak menunjukkan bahwa orang percaya sejati bisa murtad lalu terhilang, binasa, masuk neraka. Karena 2 alasan. Pertama, Salomo tidak betul-betul murtad secara total. Dia nyembah berhala, saya katakan tadi, cuma jasmani, karena sungkan kepada istri dan sebagainya.
itu bukan betul-betul murtad. Kalau betul-betul murtad, dia tidak percaya Yahweh lagi. Betul-betul percaya pada berhala, betul-betul menyembah dengan fisik maupun otak dan hatinya, lah itu betul-betul murtad. Tapi itu tidak terjadi menurut saya. Dia tidak berpaut dengan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Berarti dia bukan meninggalkan Tuhan sepenuhnya juga. Berpaut sebagian. Dia menyembah berhala hanya fisik. Jadi Salomo bukan murtad secara total. Dan kedua, Salomo akhirnya bertobat dan diselamatkan. Biarpun tidak ada kata-kata eksplisit, tapi dari ayat-ayat yang sudah saya bahas, kalau saya yakin mutlak Salomo bertobat dan diselamatkan. Kalau saudara orang percaya dan suatu kali saudara mati, ketemu, pasti akan ketemu Salomo di surga. Nah, tidak ketemu, saudara salah masuk jadinya. Berarti saudara bukan orang Kristen. Boleh masuk bilang mana kok bisa tidak ketemu Salomo. Tapi kalau saudara orang Kristen, saudara mati masuk surga, pasti saudara ketemu Salomo. Kalau bukan tidak ketemu Salomo, itu bukan surga dan saudara bukan Kristen. Jadi saudara, pembahasan Salomo sampai di sini kita selesai. Jadi Salomo tidak menunjukkan bahwa keselamatan bisa hilang. Tuhan itu setia, Dia selalu menjaga, Dia tidak mencabut kasih setia bahkan pada saat kita tidak setia. Tuhan memberkati saudara. Saya waktu dulu mengumumkan GSM itu mulai Rabu pertama April, saya tidak melihat kalau Jumatnya Jumat Agung. Jadi ini ada Rabu lalu ada Jumat. Wah, persiapannya yang nggak karuan, atau saya gunakan bahan lama saja karena tidak mungkin bisa menyelesaikan. Ya, jadi tetap Rabu depan ini sudah masuk GSM. Yang belum daftar silahkan daftar kepada saudara Haryo. Tidak usah bayar. Jadi GSM seperti PA biasa, kolektor dijalankan. Saudara mau memberi atau tidak memberi terserah saudara. Makalah juga sama, akan dibagikan setelahnya ya. Cuma dalam GSM itu, kalau di sini ya, kalau PA ya, maka yang ditaruh di sana itu cuma garis besar. Yang saya baca di sini dan saya khotbahkan itu yang lengkap. Tapi kalau dalam GSM yang di situ tuh sudah lengkapnya. Tambahin lagi tapi pasti. Saya tidak mungkin tidak ngoceh lebih banyak. Ya, pasti ada tambahan lagi. Tapi itu sebetulnya sudah lengkap dan itu yang di makalah itu ya ini ya yang di situ lah. Ya, tapi nanti kan kalau GSM di tengah-tengah bisa tanya, maka tanya jawab itu tentu tidak mungkin masuk ya. Tapi yang diberitakan itu semua sudah ada kalau GSM. Kalau khotbah seperti begini tidak. Jadi bisa tanya di tengah-tengah, tapi saya memberikan waktunya. Ya, jadi daftar yang belum daftar dan doakan saudara supaya jangan sampai hujannya kuman. Debat dengan Stephen Liao saya kira sudah perjanjiannya jadi gitu ya. Cuma saya sampai detik ini tidak ngerti, dia tidak mau disebut Armenian. Dan pada saya bilang, loh, kamu tidak mau disebut Armenian itu apa maunya? Kamu yang seperti kamu ini tanya orang seluruh ahli teologi seluruh dunia, ya kamu ini Armenian, kok bisa tidak mau Armenian gimana? Saya bilang dalam debat saya akan tetap sebut kamu Armenian, kalau perlu tak jelaskan di muka. Kenapa saya bilang sebutan Armenian itu bukan penghinaan loh. Itu aliran kok. Dia ngakui ya, menurut aku memang bukan penghinaan. Lalu kenapa mau? Wah, aneh. Tapi dia akhirnya dalam debat dia tidak masalah, tapi dalam mengiklankan kita publikasikan dia tidak mau disebut Armenian. Saya pikir loh, ini gendeng kok orang ini gak waras. Karpet dewi. Kalau seandainya 5 poin Calvinisme dia terima 1 saja lah. Nah, tidak mau disebut Armenian masih masuk akal. Kalau 5 ditolak loh. Kok bisa tidak mau disebut Armenian? Itu namanya Armenian. Ditanya dimanapun itu namanya Armenian. Tidak mau disebut Armenian, mau disebut apa? Saya suruh sebut dia gereja apa? Gereja Baptis Independen apa? Apa namanya sebetulnya?
Nah, tapi ada singkatannya lain apa gitu loh. Empat Fundamentalis. iya apa itu? Nah, siapa sih ini lagi sudah? Jadi saya ya pasti saya bilang, kalaupun saya berusaha pakai nama itu saya akan keperucut mesti. Karena saya sudah terbiasa ngomong Armenian, tahu sudah sebut nama empat huruf. Singkatan apa saya tidak ingat, gila ngingetin nama itu. Saya buang waktu untuk nyebut nama panjang-panjangnya. Saya juga nuntut balas, ayo sebutan aku Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Golgota. Dia menghabiskan waktu ngomong seperti itu. Ya, saya enggak mau, dia mau sebut Calvinis, dan memang saya Calvinis. Mau sebut Reform, saya memang Reform. Kalau dia sebut saya Katolik, lah itu lain, ngamuk saya. Lalu dia Armenian, sebut Armenian enggak mau, lucu orang itu. Memang kata-kata kalau PDW. Juga jangan yang mengiklankan jangan ngawur lah pokoknya ya. Dia bilang ada yang dari kita mengiklankan Suhento Liau ikut debat. Suhento Liau tidak ikut debat ya. Jadi bapaknya tidak ikut, anaknya yang ikut. Dia ngajak satu orang lagi, siapa namanya saya tidak ingat. Dan saya ngajak Isra. Cuma Isra ini tidak tahu bisa apa enggak ya. Dia gerejanya tidak mau membiayai. Jadi dia mesti membiayai sendiri, nabung untuk biaya tiketnya saja sekitar 2 juta. Dan kalau dia beli kelewat tanggal 1 April, maka harga tiket mungkin sudah melambung dengan naiknya harga BBM. Jadi ya saya tidak tahu istilahnya jadi atau tidak, bisa tidak dia nabung. Kalau istilah jadi, saya 1 lawan 2 saya tidak masalah. Tapi saya kira Liaunya tidak akan mau. Jadi kalau saya Isra tidak jadi, mungkin 1 lawan 1. Ya saya nggak tahu, terserah dia mau 2, mau 1, mau 3. Saya tidak peduli. Ya, jadi Suhento Liau tidak mau ikut itu mungkin itu politik, itu mungkin. Kan ini yang paling mbahnya ya. Kalau kalah, yang kalah bukan mbahnya gitu ya. Yang padahal sebetulnya yang lebih pintar ini yang anaknya. Itu pun sudah bodoh. Nah, tapi anaknya masih lebih pintar karena bapaknya lebih bodoh lagi. Ada tulisan-tulisan yang tidak ditulis Stephen Liao, saya kira itu ditulis oleh bapaknya. Itu lebih bodoh lagi. Ya saya tidak ngerti tapi siapa yang nulis, tapi rasanya itu bapaknya. Saya pikir tidak mungkin bapaknya tidak ikut kalau bapaknya memang mampu. Menurut saya bapaknya tidak ikut karena memang tidak mampu debat. Anaknya yang lebih mampu. Ya, juga kalau doakan kesehatan saya. Ini sudah berapa hari saya kena flu dan ya badannya panas. Tadi saya sampai pikir PA ini enaknya dibatalkan atau gimana. Tapi saya sudah minum obat untuk menurunkan panas saja. Akhirnya ya tidak apa-apa. Tapi ya nanti panas lagi nanti. Ya, yang terima stikernya kita bayarnya 6 bulan ya. Tapi kita terima stiker ini berlaku 3 bulan. Nanti ini April sampai Juli ya. Nanti Agustus sampai Desember akhir itu kita terima yang 6 bulan tapi kita bayar 3 bulan. Ya, jadi itu terbalik bayarnya nanti. Yang belum dapat silakan minta pada Rudi. Jadi ini berlaku 3 bulan pokoknya. Modelnya model kayak gini. Ini mobil, nggak tahu kalau ada motor gimana, nggak ngerti. Lalu khotbah saya nggak tahu. Saya kena sakit ini juga saya kalang kabut untuk kerja ya. Karena kerja dalam keadaan sakit susah. Saya merasa juga butuh istirahat. Kalau tidak istirahat tambah tidak waras-waras saya. Saya tidak tahu khotbahnya ini akan melanjutkan apa. Ibrani 6 selesai, Ibrani 10-nya selesai. Kalau persiapannya kacau, saya terpaksa membuang topik keselamatan tidak bisa hilang itu. Tapi kalau bisa, saya tetap akan jalankan topik itu.
sesuai dengan rencana. Hari Sabtu ini adalah Sabtu terakhir, jadi ada persekutuan doa jam 5:15 pagi di tempat ini. Tidak ada pengumuman lagi, makalah ada di bawah bagi yang daftar, yang belum daftar kalau mau harus mendaftar. Bagian pengumuman kita masuk dalam tanya jawab. Kalau ada mau tanya, silahkan tanya. Hah? Jumat Agung. Jumat Agung ya tetap ada. Sore aja tapi ya jangan pagi ya. Jam 5 sore. Kalau pagi soalnya saya tambah kehilangan waktu belajar. Saya belajarnya harus pagi soalnya. Jadi jam 5. Jumat Agung jam 5 sore. Baru melihat tanggalan, loh Jumat Agung mati, saudara, pada Jumat mati. Yang dia tolong beritahu Yosef ya, Jumat dia datang. Oke, ada pertanyaan nggak kali? Pak Udin, yang tadi dikatakan jenazah tubuhnya, nah itu Pak Tommy pernah kan, Pak Tommy itu waktu di Denpasar ngomong orang Kristen sejati boleh bunuh diri. Misalnya ya, dia bilang orang Kristen sejati dianiaya, disilet-silet, was menderita wis. Nah, Tuhan kan tahu penderitaannya dia bunuh diri, tapi hatinya tetap katanya dengan Kristus, tetap selamat. Siapa itu? Menurut saya itu akan bertentangan dengan 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu dan sebagainya. Pada waktu kamu dicoba itu akan memberikan kekuatan supaya kamu bisa menanggungnya atau memberikan jalan keluar. Jadi kalau sampai kita terpaksa bunuh diri, berarti janji Tuhan tidak tergenapi dalam ayat itu. Dan kalau janji Tuhan tidak digenapi dalam ayat itu, berarti kita bukan Kristen. Karena ayat itu berlaku untuk orang Kristen. Semua orang Kristen harus berlaku. Jadi menurut saya tidak boleh ya. Bunuh diri dalam kondisi apapun tidak bisa diizinkan. Dan kalau terjadi dia bunuh diri dan mati, menurut saya tetap orangnya tidak selamat. Bukan karena bunuh dirinya menyebabkan keselamatan hilang, tapi bunuh diri berhasil itu membuktikan dia tidak Kristen. Karena janji Tuhan dalam 1 Korintus 10:13 tidak berlaku untuk dia. Jadi kalau tidak berhasil, kalau bunuh diri tapi gagal itu lain. Tapi kalau bunuh diri berhasil, berarti ayat itu tidak berlaku bagi dia. Berarti dia bukan Kristen. Memang ada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Kalau saya tidak salah Pak Andi Halim juga. Kalau tidak salah juga Asis Bro juga punya pandangan seperti itu. Tapi saya tidak setuju saudara. Menurut saya tidak bisa Kristen bunuh diri. Tuhan akan menghalangi, menggagalkan usaha itu atau berikan jalan lain, tapi tidak bisa bunuh diri lalu berhasil mati. Lain kalau seperti modelnya Simpson ya. Simpson itu bukan bunuh diri ya. Kalau bunuh diri nggak betul-betul buang mati itu. Dia rela mati untuk bunuh musuh. Itu lain. Jadi beda kalau bunuh diri model seperti itu. Itu bukan bunuh diri sebetulnya. Tapi kalau bunuh diri sungguh-sungguh, saya kira kok tidak mungkin ya. Ada lagi? Kalau Roma 8 ayat 38 39 itu bisa dipakai sebagai dasar poin ke-5 kan? Dasar apa? Dari poin ke-5. Oh iya sih, jelas. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Itu kuat sekali. Sangat kuat menurut saya. Mulai dari ayat 31-nya terus sampai 39 itu kuat sekali. Ayat 35-nya sudah ya, kesesakan apa. Lalu ayat 38, 39-nya berturut-turut banyak hal. Cuma itu terjemahan Indonesia salah terjemahan itu. Jadi itu agak apa ya, agak menjadi kurang kuat karena mesti dijelaskan dalam bahasa Inggris bagian-bagian tertentu. Kalau itu bisa dijelaskan memang menunjukkan sekali kalau keselamatan tidak bisa hilang. Dan saya kira akan suka
ingkar, dia bantah ayat itu. Nggak tahu bantah apa dia. Sekarang ini saya setiap bahas ayat yang pokoknya berkenaan tulip ya, setiap bahas saya bukan cuma melihat dari pandangan orang-orang Reform, Calvin dan orang-orang Reform, tapi saya juga melihat pandangan dari orang-orang yang Arminian. Cuma yang buku satu itu memang saya jarang pakai ya. Ada penafsir yang namanya Lenski. Dia orang Lutheran, dan Lutheran itu Arminian ya. Jadi ingat ya, Lutheran tidak mengikuti teologi dari Martin Luther, tapi mengikuti teologi penggantinya, yaitu Philip Melanchthon. Martin Luther sendiri boleh dikatakan Calvinis. 5 poin Calvinisme saya yakin dia terima, dia cocok semua. Ya tidak bisa disebut Calvinis karena dia ada sebelum Calvin. Tapi saudara ngerti maksud saya, dia teologianya Calvinis itulah. Tapi Philip Melanchthon itu Arminian. Dan gereja Lutheran mengikuti Philip Melanchthon, menjadikan gereja Lutheran itu Arminian. Nah, si Lenski ini orang Lutheran, dia Arminian. Saya masih jarang pakai, tapi saya ingin pakai. Softwarenya pun saya juga punya. Dia tulis 10 volume, tebelnya segini-segini. Hanya perjanjian baru, saudara. Jadi ini orang hebat ya. Saya kira tidak kalah dibandingkan dengan Adam Clarke. Adam Clarke tulis 3 segini-segini seluruh Alkitab. Kalau Lenski 10 segini-segini, tapi hanya perjanjian baru. Jadi saya kepingin tahu apa pandangan dari orang-orang itu tentang ayat-ayat yang kuat ya, dalam urusan predestinasi, keselamatan tidak bisa hilang dan sebagainya. Dan aneh ya, kadang-kadang saya lihat loh, kadang-kadang terlihat mereka membengkokkannya, ngawur sekali, nggak karuan ini. Tapi kadang-kadang loh, mereka memberikan tafsiran yang reform. Tak lucu, saya kayak bingung ini. Oh, pokoknya ngasih tafsiran reform. Mereka tidak bisa menghindar ayat-ayat tertentu. Nah, kalau orang reformnya, saya tidak pernah tahu ada orang reform memberikan tafsiran Arminian. Oke, ada lagi? Habis? Pak Budi, tentang anak saya yang tadi Apa? anak saya nomor 5, yang Pak Budi tadi mengatakan anak kalau ngelawan, anak saya pernah ngelawan nomor 5. Lama tak wajar ya. Ngelawan, tak mantap gini ya. Sampai tunduk. Si nomor 5 itu. Umur berapa waktu itu? Baru ya, waktu ayah saya meninggal. Loh, kalau sudah gede itu sebetulnya tidak diajar, saudara ya. Sebetulnya anak itu kalau dari kecil dia dihajar dengan benar, dia tidak akan pernah berani melawan sampai ngajak gasaan gitu ya. Tapi kalau sudah gede diajar ya sudah ketelatan cepur, saudara. Ya. Jadi ngajarnya itu dari kecil dihajar, tidak akan berani, saudara, untuk melawan seperti itu ya. Kalau saudara mengajarnya dengan benar ya. Tapi kalau sudah gede sekarang mau diajar ya teman-teman gak lucu, saudara. Ya naik pasan bapaknya menang, pasan bapaknya kalah. Bapaknya yang diajar gak lucu. Ngelawan, terus tambah tak dia terus itu. Sampai si kuliah waktu itu. Ruli kena Pak. Saking lah ya siapa ya. Apa tak ajar Pak? Bapak kamu buat tulisan. Mengajar tuh mulai kecil tuh ya, kalau sudah gede gak bisa. Kasar. Tadinya seneng debat anakku ini. Sucipto waktu ngomong tentang persembahan, lalu dia ngomong soal persembahan, ya apa ini gini-gini. Wah, kamu imannya gak teguh. Apa gandengannya persembahan kok? Jadi anakku. Wah, dan pinter anakku, mesti dijakin ya tuh emang. Janji nih Pak. Lu tau pisang ini? Ya, sekarang itu ya. Sekali itu, si nomor 5. Itu ya. Sadane iso mikir. Ya tentang GSM
saudara boleh ngajak orang ya, tapi jangan ngajak orang yang tidak bisa dengar pelajaran juga, karena pelajarannya sukar. Ya, kalau ngajak orang yang tidak bisa dengar, tambah merusak nanti, repot buat apa? Ngajar orang yang betul-betul niat belajar. Kalau di Armenian itu mungkin punya konsep ya, penebusannya dosa masa lalu dan dosa saat ini. Dosa yang akan datang mungkin mereka menganggap itu nggak mungkin bisa ditebus. Itu tidak ngerti saya. Itu perlu ditanyakan. Saya tidak pernah tahu pembahasannya ya. Memang kalau dosa memang semua dibayar ya, memang tidak akan bisa ya perlu bisa ditanyakan itu. Tapi Stephen Liao-nya kan tidak mengakui dosa bisa menghancurkan keselamatan. Dia bilang kalau kita meninggalkan iman, iman itu yang saya selamat lah, kita tinggalkan kok ya kita hilang selamatnya. Itu cara dia ngomong. Tapi kalau Armenian yang lain maksudnya dosa ya, bukan karena meninggalkan iman maksudnya. Iya, sebetulnya meninggalkan iman itu kan juga dosa. Makanya saya bilang, meninggalkan iman ya dosa, mana bisa bukan dosa. Ya. Tapi kan dia punya argumentasi kalau cuma seadanya dosa membuat kita kehilangan keselamatan lain. Kalau dia meninggalkan iman lah, iman itu yang menyelamatkan kok. Lah itu kita buang, ya terang kita hilang. Nah, dia bisa ngomong seperti itu kan. Ya, tadi saya punya ayat yang kemarin sudah dibahas ya. Yeremia 32 ayat 40. Itu kuat sekali saya kira. Tuhan memberikan rasa takut dalam diri kita. Nah, membuat kita tidak mungkin meninggalkan dia, itu tidak mungkin. Dan saya kira ayat yang model seperti itu ada beberapa. Jadi tidak mungkin Tuhan biarkan. Bukan hanya mengajak dari luar, dia mengendalikan dari dalam. Oke, sudah? Masih ada? Belum ada? Ada? Ya. Kalau euthanasia itu kan kondisi orang kan dari sekarang. Sering Apa? euthanasia itu Aha. orang kan kondisi sekarang. Yang menderita itu minta keluarganya untuk bunuh. Tetap tidak boleh. Termasuk dia bunuh diri atau orang lain yang bunuh dia. Kalau dia minta dibunuh, ya yang membunuh ini yang membunuh. Bukan dia bunuh diri. Enggak. Kecuali dia lepas sendiri selangnya atau apa. Kalau dia minta dan dituruti, yang nuruti yang bunuh. Nggak boleh euthanasia itu biarpun aktif ataupun pasif nggak boleh ya. Kalau aktif misalnya suntik morfin dosis tinggi gitu ya, itu aktif. Kalau pasif, butuh transfusi dibiarin, butuh oksigen dan dikasih, yang mati jelas. Tapi pasif ataupun aktif, euthanasia tetap pembunuhan. Dan itu tidak bisa diterima. Tidak peduli motivasinya belas kasihan karena orangnya menderita. Kalau Tuhan tetap mau dia masih hidup, Tuhan pasti punya maksud tertentu, tidak tahu apa. Jadi tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Berarti kalau dia memang orang percaya itu berarti dia nggak bunuh diri. Sekalipun dia yang minta gitu. Atau mungkin dia nggak minta atau bagaimana? Mestinya dia tidak boleh minta. Sakit bagaimanapun saudara ya, dikasih morfin saja. Jadi orang-orang yang kanker memang sakit sekali ya, apalagi kanker otak dan sebagainya, itu sangat menyakitkan. Ya dikasih morfin tiap hari. Jadi morfin ya tidak apa-apa, bentar lagi dia akan mati loh. Jadi rasa sakitnya yang dibunuh. Jadi jangan bunuh diri atau minta mati atau gimana, rasa sakitnya yang dibunuh dengan morfin.
Memang kalau sudah sakit yang seperti itu, ponstan barang itu buangan, gak kanggo, itu tidak ada gunanya. Ya dengan morfin memang. Ya kalau terus tiap hari kasih morfin, ya jadi morfin sih enggak apa, biarin. Mau diapakan? Oh, memang sakitnya seperti itu, mau diapakan? Tidak apa-apa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati seluruh PA dari awal sampai akhir. Dan kami sudah menyelesaikan pembahasan tentang kemurtatan Salomo, pertobatan, keselamatannya. Biarlah ini bisa berguna bagi kami di dalam lebih teguh memegang kepercayaan bahwa keselamatan yang sungguh-sungguh tidak mungkin bisa terhilang. Dan Engkau tidak mungkin membuang anakmu yang sungguh-sungguh sekalipun ada dosa yang besar, ketidaksetiaan atau apapun. Tuhan, kami menitipkan hamba-Mu dalam kesehatannya, tolong berikan kesembuhan supaya bisa sehat secara total dan kembali melakukan persiapan dengan baik. Dan juga minggu depan kami akan mengubah PA ini menjadi acara GSM. Tolong Tuhan Engkau pimpin serta berkati dalam persiapan hamba-Mu, penyampaiannya. Engkau juga kumpulkan orang-orang yang Engkau kehendaki. Berkati pengajakan kami, berkati juga publikasi kami, berkati apapun yang kami sebarkan. Tapi pada saat yang sama kami mohon Engkau juga menyeleksi supaya yang datang hanyalah orang-orang yang betul-betul bisa diajar. Sehingga dengan demikian penyampaian maupun penerimaan bisa terjadi dengan baik dan orang-orang betul-betul bisa dibangun oleh firman Tuhan. Dan juga doktrin reform yang satu ini yang sangat jarang dibahas apalagi secara mendetail bisa makin disebarkan. Bukan hanya melalui pengajaran langsung, tapi juga nanti DVD-nya, makalahnya, buku makalah, dan sebagainya. Tuhan, kami juga sadar bahwa minggu depan ada Jumat Agung, ada Paskah, acara banyak dan pasti akan menyulitkan hamba-Mu dalam persiapan, apalagi dalam kondisi tubuh yang kurang fit. Tolong sekali lagi Tuhan berikan kesehatan dan juga pimpin dan berikan hikmat, berikan segala yang dia butuhkan untuk bisa mempersiapkan dan menyampaikan khotbah-khotbah dengan baik, baik dalam kebaktian biasa, dalam Jumat Agung, dalam Paskah, maupun dalam GSM. Sebentar kami akan pulang, kami mohon Kau serta lindungi dalam perjalanan, sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.